Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari studi etnofarmasi Homalanthus nutan dan pengembangan bioaktivitas prostratin. Studi etnofarmasi ini dilakukan di Polinesia Samoa, merupakan sebuah daerah kepulauan di daerah selatan Samudra Pasifik. Samoa merupakan bagian dari Polinesia Barat yang terdiri dari dua kepulauan utama, yaitu Tonga dan Samoa, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Tabib di Samoa disebut dengan Tausalea atau bisa disebut juga dengan Vovo. Tausalea di Samoa hampir selalu wanita yang mempelajari keahlian mereka dari ibunya atau dari wanita lainnya. Tausalea Samoa ini dibayar tidak menggunakan uang, tetapi dalam bentuk lain seperti makanan, tikar, dan sebagainya. Karena mereka percaya jika penyembuhan berasal dari Tuhan, dan jika mempraktekkan untuk mendapatkan uang, maka hilang sudah kemampuan mereka. Tabib Samoa hanya menggunakan peralatan sederhana untuk menyiapkan pengobatannya. Setelah mendiagnosa penyakit dan obatnya, tabib akan mencari bahan yang diperlukan untuk pengobatan. Lalu bahan tersebut kemudian dipotong-potong dan dicincang kecil, kemudian diambil sarinya dan diletakkan di dalam wadah. Obat yang sudah jadi diaplikasikan pada mulut, anus atau kulit, atau bisa digunakan sebagai massage. Ketika pengobatan telah selesai, diadakan upacara yang melibatkan penerapan beberapa obat tradisional yang digunakan untuk mengusir roh jahat. Metode yang digunakan pada studi kali ini yaitu dengan melakukan wawancara dengan tabib menggunakan bahasa Samoa. Wawancara didokumentasikan dengan buku catatan, komputer portable, tape recorder, dan video recorder. Studi yang dilakukan oleh Cox pada tahun 1993 didapatkan sebanyak 75 spesies tanaman dan ditujukan termasuk dalam spesies tanaman liar ataupun tanaman budaya. Dari ke-75 spesies tersebut, 55%-nya merupakan tanaman asli Samoa dan 50 dari jumlah spesies total adalah tanaman liar. Ini merupakan daftar tanaman yang diperoleh dari studi yang dilakukan oleh Cox pada tahun 1993. Salah satu spesies tanaman yang ditemukan adalah Homalanthus nutan. Tabib Samoa menggunakan air infusa dari hasil maserasi kayu Homalanthus nutan sebagai jamu dan terapi untuk demam kuning. Infusat dari daun Homalanthus nutan digunakan untuk terapi masalah saluran kemih. Lalu, infusat dari tumbuhan daun atau goresan kulit digunakan untuk membersihkan saluran pencernaan. Selain itu, Homalanthus nutan digunakan oleh tabib Samoa untuk terapi hepatitis. Homalanthus nutan termasuk dalam kingdom Plantae, subkingdom Viridiplantae, infrakingdom Streptophyta, superdivisi Embryophyta, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, superordo Rosaceae, ordo Malpighiales, famili Euphorbiaceae, genus Homalanthus, dan spesies Homalanthus nutan G-Force Guil. Morfologi Homalanthus nutan. Yang pertama adalah pohon dari Homalanthus nutan merupakan tanaman belukar kecil dengan tinggi sampai 6 meter dengan daun peltat warna sedikit lebih tua berwarna merah hati. Untuk batang dari Homalanthus nutan berbentuk silindris dengan kulit batang coklat keabu-abuan, cukup halus dengan beberapa bagian tidak teratur. Memiliki cabang yang tebal, batang muda mengeluarkan getah berwarna keputihan. Selanjutnya yaitu daun
Homalanthus nutan berbentuk segitiga menyerupai hati, memiliki panjang 7-12 cm dan lebar 6-8 cm. Kedua permukaan kasar dengan bagian permukaan bawah lebih keabu-abuan. Panjang stipul 1-2 cm. Ketika daun semakin tua akan berubah warna menjadi lebih merah. Bunga dari Homalanthus nutan pada bunga jantan, stamen tersimpan dalam wadah pusat. Filamen sangat pendek atau tidak ada. Ukuran kepala sari 1 mm. Bunga betina terdapat 2 stilus dengan panjang 2 mm, memiliki 1 sepal dan 10-20 stamen. Bakal buah atau buah 2-3 karpel. Homalanthus nutan memiliki buah dengan 2 lobus bulat, panjang sekitar 1 cm, biji sebagian tertutup oleh salut biji yang gemuk dan berbenih cepat ketika mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kandungan dan fitokimia prostatin. Prostatin adalah ester purple yang diisolasi dari Homalanthus nutans, yaitu tanaman yang digunakan oleh tabib di Samoa Barat sebagai obat tradisional untuk penyakit seperti demam kuning. Senyawa yang mempunyai kemiripan struktur kimia dengan golongan purple mampu menginduksi pertumbuhan tumor. Prostatin memiliki efek, yaitu mampu menghambat kematian sel yang diakibatkan oleh virus HIV secara in vitro. Komposisi prostatin menunjukkan aktivitas sitoprotektif pada sel monocistik dan sel monosis manusia yang baru diisolasi. Homalanthus nutan atau Euphorbiaceae menunjukkan bahwa terdapat kandungan di dalamnya dan dapat digunakan sebagai pengobatan seperti daun digunakan dalam infus air untuk mengobati sakit punggung dan pembengkakan perut, akar untuk menekan diare, dan batang kayu untuk mengobati demam kuning. Selanjutnya yaitu uji aktivitas farmakologi. Yang pertama yaitu uji aktivitas anti-HIV sitoprotektif prostatin. Sel yang tidak terinfeksi dan sel yang terinfeksi HIV-1 diinkubasi dengan berbagai konsentrasi prostatin selama 6 hari. Aktivitas sitoprotektif dan antivirus kemudian dinilai menggunakan berbagai titik akhir saluran dan virus. Senyawa yang mempunyai kemiripan struktur kimia dengan golongan purple yang mampu menginduksi pertumbuhan tumor. Efek prostatin tidak terinfeksi dan infeksi HIV terhadap sel CMSS yaitu pada gambar A sampai C atau C8166 D sampai F setelah 6 hari dalam kultur. Jumlah sel yang layak diperkirakan dengan uji XTT tetrazolium yaitu pada gambar struktur A dan D atau dengan uji BCECF yaitu pada struktur grafik B dan E. Grafik C dan F menunjukkan total konten DNA seluler yang diuji dengan metode DAPI. Nilai-nilai diperoleh dari cara penentuan kuadruplikat SEM kurang dari 10% dan mewakili presentasi masing-masing nilai kontrol yang tidak terinfeksi dan tidak diobati. Selanjutnya ini morfologi koloni sel CMSS yang terinfeksi dan tidak terinfeksi HIV selama 6 hari dalam kultur dengan adanya atau tidak adanya prostatin. Panel A menunjukkan sel CMS kontrol yang tidak terinfeksi dan tidak diobati yang membentuk pelet seragam yang tebalnya beberapa ratus sel dengan ketebalan di permukaan bawah sumur bulat. Infeksi sel CMS oleh HIV-1 menghasilkan perubahan morfologi yang dramatis setelah 6 hari pada panel B. Efeknya termasuk pembentukan sel raksasa atau sinstia, resisa dan produksi puing-puing seluler dalam jumlah besar. Sebaliknya, morfologi makroskopis dari sel dari sel SEM yang tidak terinfeksi yaitu pada panel C dan sel yang terinfeksi dengan HIV-1 pada panel D. Keduanya diobati dengan 25 mikrometer prostatin hampir identik, ada penurunan ukuran-ukuran yang signifikan. Pelet sel relatif terhadap sel kontrol di kedua budaya, namun ukuran sel dan presentasi sel yang layak dalam kultur yang terinfeksi dengan HIV-1 dibandingkan dengan kultur yang tidak terinfeksi adalah serupa setelah pengobatan prostatin dan tidak ada bukti mikroskopis tentang sinstia pada keduanya. Selanjutnya, efek prostatin pada indeks reproduksi HIV-1
dalam sel CMSS pada A atau J8166 pada gambar B, reproduksi virus diperkirakan dengan aktivitas reverse transkriptase, produksi antigen anti-P24, dan sintesis viral menular atau unit pembentukan Syncytium SFU. Semua tes dilakukan pada supernatan yang diperoleh dari sel terinfeksi. Nilai berasal dari sarana penentuan rangkap 4 atau SEM1 10% dan mewakili persen dari masing-masing nilai kontrol yang terinfeksi dan tidak diobati dengan obat. Yang terakhir, pada uji aktivitas anti-HIV cytoprotective prostatin, yaitu dampak prostatin pada replikasi HIV dalam sel monosit. Aktivitas reverse transkriptase supernatan digunakan untuk memperkirakan reproduksi virus dalam sel-sel U937 yang diobati dengan prostatin, yang diobati dengan yang tidak diobati. Supernatan P24 digunakan sebagai perkiraan reproduksi virus dalam zodiac monosit atau makrofag yang terinfeksi ART yang tidak diobati dan diobati dengan prostat. Semua titik diwakili secara grafis sebagai presentasi dari nilai kontrol masing-masing untuk kultur yang terinfeksi dan tidak diobati. Setiap titik adalah rata-rata dari 3 determinasi, SEM kurang dari 10%. Selanjutnya, efek prostatin pada HIV laten. Berdasarkan pada sifat stimulasi sel T prostatin dalam menentukan kemampuannya untuk mengaktifkan kembali infeksi HIV laten dalam model SCID-WHO, model ini dibangun dengan menanamkan potongan tumis janin manusia dan hati di bawah kapsul ginjal tikus SCID, sehingga menghasilkan organ konjoin yang berfungsi menyerupai timus manusia normal. Untuk menentukan pada tingkat sel tunggal efek prostatin pada reaktivasi dari latensi, implantai atau leaf terinfeksi dengan virus reporter yang berisi sekuensi DNA untuk murin CD24 yang dimasukkan dalam wilayah VPR HIV. Lalu diulangi terminal panjang mengarah ekspresi murin CD24. Selanjutnya, efek prostatin pada HIV laten. Pada gambar di samping, untuk panel atas atau yang A, efek prostatin pada retensi HIV. Panel atas dimaksudkan yang terinfeksi MOX dan HIV JRCSF dipanen 5 minggu setelah infeksi atau hari 0, diwarnai dengan antibodi terhadap CD4 dan CD8 dan dianalisis dengan flow cytometry. Panel yang lebih rendah, timosit kemudian dikurangkan tanpa stimulasi, disesuaikan dengan antibodi terhadap CD3 dan CD28 atau dikultur dengan menggunakan prostatin. Garis putus-putus menunjukkan tingkat deteksi ELISA. Pada gambar B, efek prostatin pada ekspresi gen HIV, tositas yang terinfeksi NLRHSA CD4SP diisolasi dan dikultur dalam kondisi yang dijelaskan. 3 hari setelah stimulasi, sel diwarnai dengan anti-MOX CD24 untuk mendeteksi ekspresi gen reseptor yang dikodekan HIV. Gen CD berdasarkan timositas yang terinfeksi tiruan yang dibiarkan secara paralel sehingga latar belakangnya adalah kurang dari 1%. Presentasi menunjukkan ekspresi dan induksi reporter dari latensi. Selanjutnya yaitu efek prostatin pada infeksi HIV novo. Untuk menentukan apakah pengobatan prostatin menyebabkan infeksi de novo HIV, sel diobati dengan 1 mikromer prostatin selama 3 hari dan kemudian terinfeksi dengan strain CXCR4 tropik HIV NL4-3. Kemudian dilakukan PCR waktu nyata untuk menghitung mulai dan transkrip terbalik viral load 18 jam setelah terinfeksi. Data pada tabel menunjukkan bahwa berbeda dengan apa yang terlihat pada sel yang diakumulasi biaya, transkripsi terbalik tidak selesai pada sel yang dirangsang prostatin atau tidak distimulasi. Studi tambahan menetapkan bahwa protein P24 virus tidak diproduksi ke dalam supernatan sel yang distimulasi dengan prostatin. Jadi sementara aktivitas prostatin merangsang ekspresi HIV laten terintegrasi, itu tidak cukup untuk melakukan infeksi de novo. Yang terakhir yaitu uji senyawa antivirus dari sama Endomar monkey ebit. Ekstrak kacang emulatus disaring sebagai anti-HIV dalam sebuah uji berbasis tetrasoleum in vitro untuk mendeteksi efek sitopatik dari virus AIDS HIV-1. Fraksi dalam bioasin menghasilkan isolasi prostatin, yaitu 12-deoksipropol 13 asetat. Pada konsentrasi non-sitotoksik, prostatin ditemukan untuk mencegah reproduksi HIV-1 dalam sel target limfosit dan monositosit.
Prostatin juga sepenuhnya melindungi sel manusia dari efek litik HIV-1 karena porpor dikenal sebagai promotor tumor. Identifikasi komponen antivirus aktif dari Humalanthus nutan sebagai porpor menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai potensi terapeutik asal Humalanthus. Tim NCI menyimpulkan bahwa prostatin memiliki aktivator protein kinase C yang tidak mempromosikan yang sangat menghambat pembunuhan sel inang manusia secara in vitro oleh HIV. Isolasi prostatin dari Humalanthus nutan potensi yang ekstrim terhadap HIV-1 dan sifatnya yang unik sebagai aktivator protein kinase C yang tidak mempromosikan cenderung menguatkan penggunaan etnofarmakologis dari Humalanthus nutan terhadap penyakit yang berasal dari virus. Saat ini NCI-1 menganggap prostatin sebagai kandidat potensial untuk pengembangan obat. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.